Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita akan menyaksikan cerita tentang pergi ke gereja. Adik-adik, duduk yang tertib ya. Dan jangan lupa Alkitab dan persembahannya dipersiapkan ya. Yuk kita lihat ceritanya. Di hari Minggu siang, Opung pulang dari gereja dengan hati yang sangat gembira. Opung meski sudah tua dan mulai pelupa atau pikun, tapi Opung selalu rajin ke gereja dan tidak pernah ketinggalan. Setibanya di rumah, Opung bertemu dengan cucu-cucunya. Shalom. Shalom Opung. Opung habis pulang dari gereja ya? Kok Opung bahagia banget sih? Ya nggak Bang? Iya, Opung setiap kali pulang dari gereja terlihat bahagia sekali. Iya dong, kan Opung baru dengerin firman Tuhan, bernyanyi, memuji nama Tuhan. Yuk cucu-cucuku dan adik-adik di rumah, kita juga bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita nyanyi, sayang-sayang, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengatakan, ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Cucu-cucu Opung suka sekali menggoda Opung karena Opung yang sudah mulai pelupa. Opung, memang khotbah pendeta tadi apa, Pung? Apa ya? Memang Opung ngerti. Apa ya? Kok Opung lupa ya? Tapi yang Opung rasakan, firman Tuhan itu memberikan kekuatan buat Opung. Itu yang Opung rasakan. Jadi kita walaupun kita tidak paham benar tentang firman Tuhan, tapi kita harus tetap mendengarkannya agar tetap dikuatkan oleh Tuhan. Opung, kalau Opung lupa sama khotbah yang dari gereja, berarti Opung nggak dapat apa-apa dong. Iya nggak Bang? Iya, Opung. Kalau Opung gak ngerti, mendingan Opung di rumah aja, nggak usah ke gereja. Ngapain Opung ke gereja kalau nggak ngerti apa-apa? Iya, iya. Opung terdiam dengan kata-kata cucunya dan duduk merenung. Ketika Opung sedang merenung, Opung bangkit berdiri dan mengajak kedua cucunya ke dapur. Kasih Sinto, ayo ikut Opung. Ayo ikut Opung ke dapur.
Coba kalian tolong Opung isi tas ini dengan air. Nanti kasih ke Opung lagi ya setelah diisi. Ih, Opung bercanda banget deh. Ini kan tasnya dari kain, Opung. Mana bisa diisi sama air? Pasti tumpah semua deh airnya. Ya nggak, Bang? Iya Opung, ini dari kain, nggak bakal bisa nampung Opung, percuma. Opung ada-ada aja nih ya Kak kasih ya. Gak apa-apa, dicoba aja dulu. Biar kita lihat nanti gimana. Ya, tolong ya, tolongin Opung ya. Isi dulu air ya. Yuk kita bernyanyi kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ketiga beserta maksudnya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu, dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta puji-pujian, kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Ketika tiba di sumber air, kedua cucu Opung mencoba mengambil air dengan tas kain itu, tapi tidak bisa menampung airnya. Tuh kan, nggak bisa. Ya iyalah nggak bisa, ini kan tas rajutan. Ih, Opung ngeyel banget sih. Ini kan tas kain, nggak bisa diisi. Airnya tumpah semua. Iya tuh liatin tuh tumpah-tumpah. Yaudah yuk kita kasih tau Opung aja yuk Kak kasih. Ayo, Bang. Akhirnya, mereka pulang ke rumah dengan jengkel dan menemui Opung. Adik-adik, terkadang kita suka sekali melawan baik terhadap orang tua, Opung, maupun abang. Kita merasa paling tahu apa yang terbaik buat kita dan tidak mendengarkan nasihat papa mama, Opung, dan orang yang lebih tua dari kita. Yuk, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan bernyanyi terlebih dahulu sambil bangkit berdiri. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan
Marilah kita bangkit berdiri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapkanlah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami. Di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama memohon kepada Tuhan, dan ampunilah kesalahan kami, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Kasih dan Sintong pun kembali dengan hati yang jengkel ketika mereka menemui Opung. Opung, Opung, Kenapa kasih Sintong? Opung, ini nggak bisa, udah dibilangin airnya tumpah-tumpah nih, nggak bisa. Bener nggak bisa. beneran Opung. Itu buktinya. Nggak keisi sama air. Kainnya tuh basah semua, airnya tumpah. Oh, tapi coba lihat. Tas ini jadi bersih kan? Oh, Coba lihat. Tas ini bersih kan jadinya kan kasih Sintong? oh iya, bersih ya Bang, bersih. Ya itulah, walaupun di gereja kita tidak paham firman Tuhan, tapi kita harus tetap mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, agar hati kita tetap bersih. Pulang dari gereja, hati kita tetap bersih. Adik-adik di rumah juga jangan mau kalah ya dengan kondisi saat ini. Walaupun masih saat COVID, kita tetap rajin ke gereja walaupun melalui ibadah online ya. Jangan lupa ya, jangan patah semangat ya adik-adik ya. Tetap beribadah kepada Tuhan walaupun melalui ibadah online. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita angkat pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, warta sekolah minggu kita di minggu ini adalah yang pertama, mempersiapkan persembahan untuk ke gereja. Adik-adik persiapin persembahannya, masukin ke dalam amplop dan ditulis ya, untuk sekolah minggu. Nanti dikasih ke papa mama, nanti juga langsung diserahkan kepada Sintua Week masing-masing biar dikasih ke gereja ya. Dan juga adik-adik, kakak-kakak juga ada yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Berikut nama adik-adik kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kakak-kakak dan adik-adik di rumah semua, kita sama-sama ucapin yuk. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya kak, habis ini kita mau ngapain kak? Kita mau denger firman ya kak? Oh iya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau angkat pujian, jiwaku terbuka. Yuk adik-adik semua sikap berdoa ya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Baik, marilah kita berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami di sini, anak-anak-Mu Sekolah Minggu HKBP Durenjaya, ingin mendengarkan sabda-Mu. Terangi hati pikiran kami Bapa, agar kami dapat mengerti, terlebih dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Kalau Amang bilang selamat pagi gitu ya. Coba berdiri. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar? Oh ya, jawabannya bersama Tuhan Yesus kita luar biasa. Sekali lagi, apa kabar? Bersama Tuhan Yesus kita luar biasa. Adik-adik sekalian, memang anak sekolah minggu adalah sangat luar biasa.
Kelihatannya masih ada yang ngantuk, ada yang sangat senang. Tapi topik kita hari ini adalah berbahagia. Bagaimana seperti bahagia itu? Ya, seperti kita hidup senang, hidup bisa berbuat terhadap orang tua, bisa menjadi senang, gembira, tertawa. Nah, seperti pemazmur mengatakan di Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Judulnya, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Dari mana? Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Ayatnya yang pertama Amang baca buat kita semuanya, tapi diikutin di rumah ya adik-adik ya. Nah, demikian firman Tuhan ayatnya yang pertama. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat yang ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Yang keempat, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Yang terakhir ayat yang ke-8, kita sama-sama yuk. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, firman Tuhan mengatakan mengenai hal berbahagia. Seperti yang katakan tadi, berbahagia. Banyak cara, banyak hal untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Namun, banyak juga orang mengartikan suatu kebahagiaan itu dengan apa yang dia miliki. Nah, adik-adik sekalian, ingin kita mendapatkan hidup bahagia, bagaimana caranya? Seperti kita lihat nanti ada video yang Amang punya akan kita lihat. Kebahagiaan yang terutama bukan yang dicari, tapi adalah perbuatan, akal budi kita. Bukan yang dapat dibeli, namun hasil karya yang kita perbuat. Nah, bagaimana untuk kita tahu bahwa itu tidak dicari atau dibeli? Amang coba kita tes bersama ya adik-adik ya. Coba, kalau dicari, nah misalnya di Durenjaya ada kebahagiaan. Berarti dari kampung Cerewet, dari irigasi, dari perumahan-perumahan lain, bahkan dari tempat yang jauh, akan datang ke Durenjaya. Karena di Durenjaya adanya kebahagiaan. Dampaknya apa adik-adik? Berarti di tempat lain akan sepi. Di Durenjaya akan penuh dengan orang-orang. Artinya apa? Berarti kebahagiaan itu tidak dicari. Nah, kita tes yang kedua. Bahwa kebahagiaan itu bukan yang dapat dibeli. Wah, bisa kita bayangkan ya adik-adik ya. Kalau kita banyak duit, kita beli aja tuh kebahagiaan itu. Kita borong semuanya.
Sehingga bagaimana dengan yang tidak mempunyai uang? Wah, dia nggak bisa, jadi sedih dia terus. Nah, artinya adik-adik, kebahagiaan itu tidak dapat dibeli dan juga tidak dicari. Adanya kebahagiaan itu di dalam diri kita dengan berbuat, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Seperti yang dikatakan, melakukan hukum Tauratnya, menyenangkan hati orang lain, menyenangkan hati orang tua. Nah, seperti ada Amang janji tadi ya. Coba kita lihat nih, ada video Amang nih, bisa kita lihat. Ada 2 orang anak, kakak beradik, yang sangat lucu, yang bisa membahagiakan orang tuanya. Ini bisa kita tiru. Mari kita saksikan video berikut ini. Tante Pina Patala. Now, mix. No. It's a pecan. Now it's a put this with it. Now they put the pagia. Now they put the that. That 2x. No. Need neither. Need to it. Now put the power. No way. Happy. No, it's vitamin. I put ketotine. No. Apa? What? No. Now, please. No. Ya, adik-adik, udah lihat ya tadi ya kakak beradik itu seru ya. Si kakak
mengajari adiknya, sama-sama mereka bekerja sama, mengajak kerja sama. Dan kita juga seperti itu adik-adik. Sama orang tua, sama adik, sama kakak, kita kerja sama. Tapi apa? Coba, lihat tadi kan bagaimana si adik itu iseng mengambil makanan itu, campuran kuenya, melakukan yang gak baik sama kakaknya. Apa tadi yang melakukan yang tidak baik ya? Ingat, dia menarik rambut kakaknya. Tapi apa? Kakaknya tidak marah. Malah dia mengajak kerjasama sama adik-adiknya. Kita juga seperti itu, kita harus bisa bekerja sama. Wah, betapa senangnya orang tua ya. Kalau kita bisa kerjasama, bahagia orang tua. Pasti papa mama bilang tuh, lihat tuh papa mama kan senang tuh lihat tuh. Papa mamanya senyum kalau kakak adik bisa bekerja sama. Dan dilihat terakhirnya apa? Mereka bahagia bisa menyelesaikan tugasnya. Adiknya juga ikut senang. Namun tidak membalaskan yang jahat. Itulah firman Tuhan bagi kita. Jangan membalaskan hal-hal yang tidak baik. Nah, itulah kebahagiaan yang terutama. Tapi banyak juga orang-orang yang kebahagiaannya itu dengan syarat-syarat yang lain. Apa itu? Ada juga. Mudah-mudahan bukan di anak sekolah minggu HKBP. Bahagia kalau apa? Papa mamanya beli handphone. Atau papa mamanya beli sepeda baru. Atau beli laptop buat sekolah. Bukan itu kebahagiaan. Kebahagiaan kita dapat melakukan, merenungkan firman Tuhan. Apa-apa adik-adik? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka akan berbahagia. Ya, jadi adik-adik tidak selalu melalui harta benda yang kita miliki membuat kita bahagia. Ingat ya, bagaimana membuat bahagia itu dapat menyenangkan orang tua, kakak, adik, tidak membalaskan hal yang buruk, tapi melakukan hal yang baik. Nah, bagaimana selanjutnya untuk kita memasuki kebahagiaan itu? Seperti dikatakan tadi firman Tuhan di Mazmur 119 ayat yang keberapa? Ya, yang pertama sampai yang ke-8. Yang intinya di dalamnya yang pertama adalah hidup menuruti Taurat Tuhan. Bagaimana mengikuti hukum Taurat Tuhan? Kita melakukan kebaikan, menjauhkan segala kejahatan dalam kehidupan kita. Tidak berbuat jahat. Yang kedua, memegang teguh peringatan Tuhan. Peringatannya apa? Ingat ke-10 firman hukum Taurat Tuhan. Kita harus melakukan itu, maka kita akan berbahagia. Yang ketiga, tidak melakukan kejahatan. Seperti yang kita lihat, ada yang mencuri, ada yang berbuat jahat, ada yang berbuat nakal. Nah, kita tidak mau anak-anak sekolah minggu seperti itu adik-adik ya. Tapi hendaknya seperti kakak tadi yang di dalam video kita lihat itu, mereka bekerja sama dan akhirnya berbahagia. Dapat menyelesaikan tugasnya, membuat bolu itu. Akhirnya mereka sama-sama dapat memakannya dengan bahagia. Senang kan lihat tuh video terakhir tadi tuh. Adiknya itu begitu bahagianya. Dapat makan bersama kakaknya. Dan yang terakhir nih. Nah, biasanya kalau udah terakhir nih, semangat nih karena mau ditutup kan. Karena masih mau melanjutkan tidur lagi, ada mau main ya. Nah, dan yang terakhir Amang mau sampaikan, nanti kita buka di Alkitab kita masing-masing ya Dek ya. Sebelum kita mengakhirinya nanti di dalam di rumah, minta dibukakan firman Tuhan yaitu khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu khotbah bahagia. Ingat ya, ingat. Dari Matius 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Dari mana adik-adik? Matius 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Itu ucapan bahagia
yang dikatakan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya dan segenap jemaat yang ada di sana. Oleh karena itu, kebahagiaan itu harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa bahagia bukan hanya karena sesuatu lahiriah, namun kebahagiaan itu adalah milik semua orang yang mengikuti dan merindukan firman Tuhan. Sekali lagi, Amang katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, baik siang dan malam. Jadilah pelaku akan firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa atas segala firman-Mu. Jadikan kami, terlebih anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang berbahagia, yang mengikuti hukum Taurat-Mu, melakukannya siang dan malam, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik, perbuatan-perbuatan jahat. Tapi kami, anak-anak sekolah minggu, dapat membahagiakan orang tua, kakak, adik, dan lingkungan. Dan jadilah kami anak-anak sekolah minggu menjadi teladan di sekolah kami masing-masing. Berkati Allah Bapa di dalam studi anak-anak kami, di dalam studinya baik tingkat SD maupun SLTP maupun di SLTA Bapa. Jadi mereka yang rajin belajar dengan penuh dengan ketekunan agar dapat mereka memperoleh prestasi yang baik. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kalau ada sebagian dari anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sakit, biarlah kasih anugerah-Mu memberikan kesembuhan bagi mereka. Kalau ada yang dalam keadaan susah, bersedih, beri penghiburan bagi mereka Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Terpujilah Engkau, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhannya berkata kita harus selalu bahagia. Bahagia itu tidak hanya menerima hadiah ya adik-adik, tetapi juga kita tetap harus berbahagia dengan cara mendengarkan firman Tuhan, baca Alkitab, mengikuti Tauratnya, dan hidup tidak bercela ya, tidak suka bohong. Oke adik-adik? Iya, bener banget tuh ya Kak ya. Ya adik-adik di rumah kita ada tugas untuk minggu depan. Tugas kita adalah adik-adik buat video puisi tentang kebahagiaan adik-adik ketika mendengarkan firman Tuhan ataupun melakukan firman Tuhan. Dibuat puisinya, durasinya maksimal 1 menit dan bisa dikirim paling lambat hari Kamis ke WA grup masing-masing kelas atau bisa juga ke WhatsApp grup kakak sekolah minggu yang ada di sini nih. Ke WhatsApp guru sekolah minggu yang ada di sini ya adik-adik. Nah, udah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Terus udah ada tugasnya buat adik-adik. Dan yang terakhir, udah siap belum nih untuk persiapin persembahannya untuk Tuhan? Nah, adik-adik, yuk kita nyanyikan satu buah lagu untuk mempersiapkan persembahan Tuhan. Judul lagunya Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus, setia
Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa ya untuk menyerahkan persembahan untuk ke gereja ya adik-adik. Nah, minggu depan kita ibadah lagi ya. Tetap setia beribadah ya adik-adik. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus